Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Sulsel ini Bang Jack kebagian dua. Ini boleh ngobrol agak Boleh, sedikit boleh, mainstream Bang Jack? boleh. Gak apa-apa Boleh, ya? anak Oke. muda harus anti Sulsel ini mainstream. kebagian dua ujian. Anti Ujian, mainstream boleh anak muda. oke. Siap. Sulsel ini kebagian dua ujian Bang Jack. Ujian yang pertama adalah ujian pandemi. Belum selesai ujian pandemi berakhir, kami diberikan ujian kedua berupa banjir bandang di utara Kabupaten Masamba. Dan ini menjadi complicated karena akhirnya masalah banjir bandang ini belum berakhir sampai hari ini. Terakhir mungkin sempat viral bahwa ternyata ada beberapa kecamatan dari kabupaten ini yang betul-betul berimplikasi berat setelah banjir bandang muncul pasien-pasien baru, penderita-penderita baru dari COVID-19 ini. Nah, saya melihatnya Bang Jack bahwa ternyata menjadi anggota dewan ini bukan tugas yang mudah. Menjadi anggota dewan ini tantangannya sangat berat. Sehingga sebenarnya saya ingin bilang, Bang Jack, saya lebih tertarik mau mendengarkan sebenarnya penjelasan Bang Saiful setelah menjadi anggota dewan di periode ketiga. Karena saya baru 1 tahun, ternyata tantangannya luar biasa berat. Kenapa saya bilang luar biasa berat? Kadang-kadang ujian dijadiin sebagai momen pencitraan. Jadi musibah datang, berkah bagi sebagian politisi. Kenapa saya bilang berkah? Akhirnya mereka mengambil momentum ini untuk membuat citra yang menurut saya ini bukan timing yang pas. Dan itu, mohon maaf, alhamdulillahnya bukan dilakukan oleh fraksi kita, tapi justru beberapa kawan-kawan kita. Apa yang menjadi pembeda di Anda? Nah, sebentar saya jelaskan dulu, singkat dulu Bang Jack, sabar. Kenapa kemudian saya ingin bilang seperti itu? Karena saya melihat bahwa yang lain ini mengambil momentum yang salah. Saya ingin memberikan garis bawah kepada teman-teman semua yang mungkin yang saya perhatikan bahwa ada satu peran penting yang kemudian harus kita sadari di momentum apapun ketika datang ujian, rata-rata sebagian dari kita tidak menyadari bahwa ini adalah kesempatan kemudian berhikmah, kesempatan kemudian untuk menjadikan diri kita panen amal, panen pahala. Dan itu buat saya adalah langkah yang solutif, sama seperti yang dilakukan oleh Mbak Paramita tadi. Begitu banyak program-program terobosan. Tetapi lebih penting dari itu, Bang Jack, ternyata kita harus sadar bahwa sebaik apapun yang kemudian kita lakukan, masyarakat menilai itu bukan hal yang baik. Masyarakat menilai, itu mah karena mau pilkada lah misalnya. Itu mah karena, mau dipilih lagi di periode kedua. Sehingga saya sadar betul bahwa ternyata kadang-kadang memang kita ini harus kebal telinga dengan cibiran-cibiran seperti itu. Ada satu yang menarik, Bang Jack, bahwa kesimpulan saya, setiap apapun yang kita lakukan, anak-anak muda itu selalu menyalahkan pemerintah. Pokoknya apapun yang kita kerjakan, benar ataupun benar sekali, anak muda selalu bilang, pemerintah yang salah. Sehingga yang paling penting yang harus kita sadari adalah mengubah paradigma ini. Sehingga yang terlibat bukan cuma saya, bukan cuma Mbak Paramita, bukan cuma Mas Fuad, bukan cuma Mas Saiful, tetapi melibatkan semua partisipatif publik. Keren sekali tadi Mbak Paramita menyampaikan satu program yang dihadiri oleh ratusan orang, dan itu menurut saya adalah salah satu bentuk yang kemudian coba kita transformasi di Sulsel. Bahwa kehadiran kita sebagai anak muda harus mengubah bentuk-bentuk segala aktivitas menjadi sebagai katalisator. Artinya apa? Kita ini menjadi bagian daripada penggerak, mengajak yang lain. Jadi sehingga anak muda ikut terlibat langsung. Karena kita tidak mau anak-anak muda pertama sudah menyalahkan pemerintah, yang kedua justru ikut leha-leha, yang justru mereka bersantai, justru mereka tidur-tiduran. Kita mau semua ikut secara sadar untuk ikut berpartisipasi. Caranya bagaimana? Dengan melakukan bentuk katalisator. Apa yang kemudian saya maksud dengan katalisator ini, Bang Jack, bahwa kemarin contoh misalnya terjadi bencana Masamba, bencana banjir bandang pada saat terjadi corona di saat yang bersamaan, saya kemudian tidak secara langsung mau turun ke sana. Kenapa? Karena saya menghindari jangan sampai setelah saya turun yang muncul justru cibiran orang. Sehingga yang saya lakukan adalah mengajak partisipatif teman-teman, ayo siapa yang mau terlibat, ini kita siapkan wadahnya, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, silahkan teman-teman bawa ke sana. Dengan tentu menggait beberapa teman-teman yang bisa ikut berkontribusi lebih banyak. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah yang kemudian saya coba mulai perlahan-lahan lakukan. Terakhir saya ingat sekali juga pesan Umar, Bang Jack, ketika Bang Jack datang ke Makassar, bahwa coba siapkan satu prototipe yang kemudian bisa menjadi agenda nasional kita. Nah, sehingga pada saat itu saya bilang insya Allah satu gerakan yang kita sebut sebagai agen kebaikan, ini yang kemudian kita duplikasi menjadi retensi progresif. Apa yang dimaksud dengan retensi progresif ini? Bahwa perlu kita sadari citra politik penting.
mencitrakan diri sebagai orang yang peduli itu penting, mencitrakan diri sebagai orang yang care kepada masyarakat itu sangat penting. Tapi lebih penting daripada itu adalah kita harus mengingat work by progress. Bagaimana kemudian kerjaan-kerjaan kita ini diukur terhadap presentasi progres yang terus meningkat. Artinya apa? Kalau kemarin misalnya agen kebaikan kami hanya mencakup satu skop Kabupaten Bone pada saat pilkada, hari ini kita coba angkat menjadi skop Sulsel. Harapan kita skop Sulsel ini menjadi skop nasional. Sehingga gerakan-gerakan seperti ini bisa menjadi gerakan yang disadari oleh anak muda bahwa ikut berpartisipasi secara sadar dengan semua agenda-agenda pemerintah. Dan yang terpenting, Bang Jack, bahwa sejak adanya COVID-19 ini, saya kemudian begitu membuka diri, bahkan every day, rata-rata saya menghadiri diskusi-diskusi baik yang offline ataupun online, sampaikan bahwa pemerintah hari ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk ikut berkontribusi. Terakhir, alhamdulillah, ada beberapa lah ada bantuan-bantuan yang kami dapatkan dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan. Itu nggak secara langsung saya yang mau turun bagi. Kenapa? Saya mau semua ikut partisipatif terlibat. Bahkan sampai ada beberapa yang saya mengklaim ini bantuan dari orang A, B, C, D, E. Saya silahkan sama teman-teman kalau mau dibagikan, dibagikan. Dan ternyata itu membuat partisipatif orang jauh lebih banyak untuk mau ikut terlibat. Sehingga harapan saya sebagai bagian daripada partai, kita kemudian mengembangkan sayap ini dengan secara general, tidak lagi dalam bagian klaster-klaster kita saja, atau tidak lagi dalam bagian-bagian orang-orang di sekitar kita saja, tapi orang yang dari luar bahagian kita ikut mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Baik. Kalau terkait dengan secara konkret apa saja kegiatannya, nanti saya juga insya Allah akan share di grup. Bang Jack gak sempat dibuatnya dalam bentuk PowerPoint, insya Allah saya akan coba share ke teman-teman, minimal bahwa agenda-agenda itu bisa menjadi bagian duplikasi. Tapi satu hal yang saya ingin tarik sebagai kesimpulan, bahwa penting bagi kita untuk menjadi katalisator dari setiap agenda-agenda dakwah, agenda-agenda politik yang kemudian kita syiarkan kepada umat. Kira-kira begitu, Bang Jack. Terima kasih.